Oke kawan-kawan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kali ini saya akan menerangkan ya bagaimana cara membuat cabai sekecil ini tapi udah berbuah. Nah, bisa kawan-kawan lihat untuk segi ukurannya cuma setinggi ini, cuma segini ya, nggak nyampe sejengkal, malah hampir sejengkal ya. Nah, tapi udah berbuah dan udah masak juga. Nah, bagaimana cara membuat pohon cabai bisa sependek ini tapi udah berbuah? Bisa kawan-kawan lihat, ini udah masak, ada beberapa buahnya yang udah masak juga kawan-kawan. Nah, cara untuk membuat pohon cabai ya pendek atau kerdil seperti ini tapi berbuah seperti ini, yaitu dengan cara melakukan pemotongan pucuk atau pangkas pucuk ya kawan-kawan. Nah, pada usia berapa kita melakukan potong pucuk tanaman cabai yang tepat? Ketika ditanam atau disemai kawan-kawan, lakukanlah pemotongan pucuk atau pemangkasan pucuk pada usia cabainya masih berusia sekitar 25 ke atas. Artinya 25 sampai 35 hari semai. Nah, itu langsung saja kita potong pucuknya sehingga nanti akan menghasilkan cabai seperti ini. Nah, pendek, lihat ini ada cabangnya, ada berapa ini? Ada 3 ya kawan-kawan, bisa kawan-kawan lihat. Nah, ini lihat ini bekas potong pucuknya di sini. Nah, ini. Nah, sehingga menghasilkan tanaman yang pendek seperti ini. Nah, itu bisa teman-teman aplikasikan di rumah ya, kalau ingin pohon cabainya pendek tapi berbuah. Nah, seperti ini. Tapi seperti ini lebih ke nilai estetika ya, keindahan ya, yang kita dapatkan, tidak dengan banyaknya buah. Maksudnya seperti ini, ketika kita terlalu cepat memotong cabai, anakan cabai kita, sehingga memang dia cepat berbuah seperti ini dan pendek dan kelihatan bagus seperti ini ya, tidak tinggi. Tapi nilai yang kekurangannya menurut saya pribadi berdasarkan pengalaman saya, yaitu buah yang dihasilkan tidak maksimal, artinya sedikit ya. Nah, seperti ini. Jadi buahnya sedikit dibandingkan ketika kita melakukan pemotongan pucuk pada usia 40 hari ya. Nah, biarkan dia di tanah itu sekitar 40 hari ya, atau 45 hari, maksudnya sekitar 15 hari setelah tanam baru dipotong pucuknya, maka nanti dia akan lebih tinggi. Nah, itu sih pemahaman saya pribadi kawan-kawan. Nah, itu dia kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau pada saat kita memotong pucuk cabainya terlalu cepat, di usia 25 sampai 30 hari akan menghasilkan cabai yang pendek seperti ini dengan buah yang lebih sedikit. Itu pengalaman saya. Nah, ini. Nah, bisa kawan-kawan lihat ini sudah berbunga. Nah, ini ada bunganya, dan ini juga bisa kawan-kawan lihat sudah berbunga dengan ukuran yang seperti yang cabai yang sana tadi, cukup pendek. Sekarang coba kita lihat. Nah, ini dia, coba lihat ya. Nah, cuma seperti ini, 1 jengkalan juga, agak lebih sedikit. Nah, dari segi ukurannya pendek kan. Nah, ini akibat saya terlalu cepat memotong pucuknya, akan menghasilkan pohon cabainya rimbun ya. Ada berapa? Ada 1, 2, 3 batang. Dia cepat berbuah tapi dengan kondisi pendek. Tapi itu tadi kekurangannya, jumlah buah yang dihasilkan pada tanaman cabainya lebih sedikit. Nah, ini udah mulai berbunga. Sana tadi udah mulai berbuah. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat. Nah, ini mulai berbunga juga. Mantul ya, luar biasa. Nah, ini yang ini lagi, ini saya potong pucuk juga, tapi ini agak sekitar 30 hari. Lihat, pendek. Nah, cukup pendek, sejengkal lebih sedikit, dan udah berbuah juga. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat. Nah, ini adalah bukti bahwa semakin dini kita memotong pucuk, maka akan menghasilkan tanaman cabai yang lebih rendah. Tapi dari segi buah ya, saya lihat agak kurang ya, dibandingkan dengan yang potong pucuknya sekitar umur 40 atau 45 hari. Nah, ini udah mulai berbunga. Nah, bisa kawan-kawan lihat. Nah, ini, nah itu coba lihat itu
bekas potong pucuknya ini di bawah sekali ya, tandanya cepat sekali saya lakukan pemangkasan atau potong pucuk tadi. Nah ini udah berbuah segini aja nih. Nah ini udah hampir nyentuh tanah ya, sejengkal lebih-lebih lah. Nah dan ini buahnya bisa kawan-kawan lihat juga. Jadi itu ya menurut saya. Jadi itu ya kawan-kawan, kalau kawan-kawan ingin mendapatkan apa ya, pohon cabai yang pendek tapi sudah berbuah seperti ini. Nah ini, nah kawan-kawan, ini dia bedanya. Ini tidak dipangkas pucuk kawan-kawan, cabainya cukup tinggi, bisa kawan-kawan lihat. Nah udah berbuah, buahnya banyak dan dia cukup tinggi. Nah lihat sampai ke bawah, wah tinggi. Nah jadi kalau tidak dipotong pucuk, buahnya akan lebat tinggi seperti ini. Kalau dipotong pucuk itu bagus apa enggak? Bagus, akan membuat tanaman cabai kita banyak cabangnya. Tapi pemotongan pucuk itu jangan terlalu cepat ya. Nah tapi nilai keindahannya nggak ada, tapi buahnya banyak. Itu perbedaan yang saya dapatkan. Nah ini tinggi ini. Nah ini segininya aja sejengkal kawan-kawan. Nah di sini saja kawan-kawan lihat. Nah belum lagi ke bawahnya, cukup tinggi ya. Nah ini buahnya luar biasa ya. Jadi itu saja perbedaannya kawan-kawan. Nah ini lagi saya mau tunjukkan. Nah ini lagi. Nah ini tanpa potong pucuk, buahnya lebat ya. Nah ini, nah tinggi ke bawah. Nah jauh ya, jauh dari tanah, tinggi. Ini usia udah hampir 3 bulan. Nah bisa kawan-kawan lihat perbedaannya ya dari yang tadi. Sehingga kalau ingin berbuah banyak, lakukan pemotongan pucuk pada usia 45 hari ya. Buahnya banyak, cabainya tinggi. Tapi kalau ingin cabai yang kerdil tapi berbuah, lebih ke nilai estetika atau keindahan yang teman-teman dapatkan, potonglah pucuknya sedini mungkin dari usia 25 hari sampai 30 hari. Itu langsung potong pucuknya sehingga menghasilkan cabai yang kerdil tapi berbuah, tapi dengan jumlah yang sedikit. Itu pendapat dan pengalaman saya pribadi. Semoga videonya bermanfaat bagi kawan-kawan dan sampai jumpa.